Kamu dulu ya. Gimana? Kok rasa aku host ya? Kalian yang ininya. Iya, gimana ini? Jadi kalau standar masyarakat tuh, aku pernah lihat di IG nih kayak syarat ideal perempuan 20 plus gitu ya. Lulus kuliah harus kumlot, terus karirnya harus settle, udah nikah, belum lagi punya anak gitu ya. Kalau misalkan udah nikah belum punya anak pasti ditanya mulu kan, apalagi pas momen lebaran tuh. Ipo ngerasain ya. Kita udah semua tuh udah punya kesempatan yang sama nih. Tinggal gimana kita perjuangannya tuh ngerawat diri, bukan ngebandingin sama orang lain kayak gitu. Bukan jadi wanita karir ya? Iya, jadi wanita yang bahagia, berdampak dan berdaya. Siap ya? Balat pada best, balat pada best, balat pada best, 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 best. Yuk ngobrol. Halo kawan pada Best, selamat datang di Best Talk. Alhamdulillah ya, hari ini udah episode yang kelima di bulan April. Pong, bulan April tuh di sini kan tanggal 21 nih. Ya. Kalau tanggal 21 itu tanggal apa sih? Hari apa sih? Hari Kartini, bro. Hari Kartini. Pas banget dong sama narasumber kita hari ini. Pas banget. Pas banget dong. Hari ini kita kedatangan tamu yang Narasumber yang spesial ya. spesial banget. Kemarin cowok semua ya? Iya, kemarin cowok semua. Tapi kebetulan bulan April ini tanggal 21 kan hari Kartini. Dan kebetulan juga narasumber kita Teh Intan. Terima kasih teman-teman dari Best Talk sudah mengundang aku menjadi narasumber di episode kelima ini. Alhamdulillah. Jadi, mangga kenalin dulu ya Teh Intan ke Balan Badabes. Teh Intan ini siapa gitu? Di Dabes. Rumah di mana? Bisa berkenalan dulu, sekolah di mana? Latar belakangnya. Ya, Oke. mangga. Jadi perkenalkan teman-teman, aku Intan. Dulu tuh aku kuliah di biologi S1-nya, kemudian setelah lulus S1 tuh alhamdulillah ada rezeki untuk bisa lanjut ke S2 ya. Terus 6 bulan sempat nganggur dan akhirnya ketemu Dabes dan bertahan sampai sekarang gitu. Berarti udah berapa lama Teh di Dabes ini? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Lama banget ya. Oh iya, sebelum Teh Intan kan sudah, berarti sudah Teh Intan saya masuk sih. Iya. Iya dong. Saya mau baru anak bawang nih. Ya udah pulang. Lanjut lagi dong, kita kan di momen Kartini ya. Iya. Ya, kan Teh Intan sebagai perempuan gitu. Apa sih makna dari hari Kartini itu? Oke, kalau berarti makna Hari Kartini masa kini ya? Ya, masa kini Oke. betul. Jadi aku sebagai perempuan yang ada di era zaman sekarang ini mungkin bukan cuma ngejar soal validasi ya, tapi juga gimana kita kenal diri, ngerawat diri kita, terus tumbuh jadi versi yang selalu lebih baik setiap harinya gitu. Karena kita tuh nggak bisa berpacu sama standar hidup orang lain, apalagi perempuan tuh banyak banget ya stigma masyarakatnya seperti apa. Nah, yang penting tuh kita sebagai perempuan tuh harus bisa hidup bahagia, berdampak dan juga berdaya. Itu jauh lebih penting untuk perempuan sekarang. Setuju banget nih. Setuju banget. Bener. Kadang apa sok kamu dulu ya? Kamu dulu. Kamu dulu ya. Gimana? Kok rasa aku host ya? Kalian yang ininya. Iya, gimana ini? Oke. Ya. Jadi Silakan. gini, tapi setuju sih Iya. dari statement Teh Intan tadi bahwa perempuan teh jangan terbawa arus pandangan masyarakatnya kayak gimana Betul. gitu. Jadi harus berdiri sendiri lah gitu. Tujuan wanita mau wanita karir ya mangga gitu, mau Betul. wanita yang menjadi ibu rumah tangga mangga gitu. Jadi nggak ada aturan yang wah wanita mah harus kayak gini gitu. Iya, betul. Nah itu tuh stigma yang seperti itu yang harus dihilangkan ya. Ternyata udah standar masyarakat. Itu pasti, standar masyarakat tuh gimana maksudnya? Oke, jadi kalau standar masyarakat tuh aku pernah lihat di IG nih kayak syarat ideal perempuan 20 plus gitu ya. Lulus kuliah harus kumlot, terus karirnya harus settle, udah nikah, belum lagi punya anak gitu ya. Kalau misalkan udah nikah belum punya anak pasti ditanya mulu kan, apalagi pas momen lebaran tuh. Ipo ngerasain ya? Kamu sih, siapa saya dong? Apa? Udah.
Belum lagi harus cantik 24/7 gitu, terus harus bisa masak, bisa beberes rumah. Padahal kan laki-laki juga maksudnya kalau Ya. sudah married mah dua-duanya juga punya peran masing-masing Ya, kan. betul. Ya harus bisa saling menyeimbangkan. Keras aja sama saya. Oh, saya belum. Maksudnya saya kan udah berumah tangga nih. Gimana ya? Jadi saya mau nggak terlalu memaksakan gitu ke Iya. istri saya teh. Jadi kalau kamu mau bisa masak ya mangga gitu, mau nggak bisa juga nggak apa-apa gitu. Oke. Terus masalah banyak lah kayaknya masalah-masalah rumah tangga mah. Oh, gitu? Salah satu contohnya itu gitu. Jadi orangnya ngebebasin lah. Kebebasan. Mangga gitu. Mangga. Kan kamu tuh cowok, Om. Iya, Iya. tapi kan ke perempuannya apa gimana ya? Kayak kan dulu mah gening perempuan teh kayak ya kamu sebelum nikah harus bisa masak, harus bisa beberes rumah atau apa gitu. Iya sih, benar juga ya. Jadi kayak beban gitu untuk perempuan. Jadi mending ya udah sok gimana kamu. Kadang-kadang yang bikin dilema tuh apalagi dulu tuh sekarang tuh standarnya udah naik nih dikit. Setelah Iya. lulus S1 tuh tiba-tiba ditanya kalau kita lanjut S2 malah nanti dibilangnya cowoknya minder. Gitu kan dong Iya. sekolah ketinggian nanti cowoknya minder. Giliran udah lulus kita nikah, sayang dong sekolahnya, cuman di rumah aja gitu kan. Giliran kitanya kerja malah jadi kayak kita jangan terlalu mandiri Ya, nanti jadi kayak dunia terbalik gini, gitu ya. Terus kayak nyusul menyetarakan laki-laki, padahal kan kalau yang udah berkarir tuh ibaratnya ya kita untuk menghidupi diri sendiri juga gitu kan. Iya benar. Benar pisan. Mandiri gitulah. Padahal menurut aku ya si perempuan ini teh kayak S1 gitu ya. Terus pada akhirnya diam di rumah aja. Nah, ketika dia punya anak malahan si pendidikan itu bakal kepake gitu buat anaknya ya kan? Betul. Betul banget. Gitu. Betul, belajar juga ya. Betul. Tapi kadang kalau misalkan gitu ya kan ada apa namanya perempuan S2, si cowok minder. Tapi gimana ya masalah minder gitu ya? Pernah ngalamin gak sih? Ngalamin minder gitu? Cowoknya minder. Cowok minder gitu kan ternyata S2 gitu. Iya. S2 bro. Ah, bener itu kurang baik SMP. Masih muda udah S2. Udah jadi wanita itu dong apa tadi? Wanita karir. Ah, wanita karir. Pernah nggak sih ngalamin untuk ngalamin. cowok gitu? Ya itu mah berarti dia bukan target. Santai. Berarti dia bukan target. Siapa cowoknya siapa? Salah lagi Kak. Hajar. Ya berarti kalau aku sebagai perempuan lihat yang minder kayak gitu ya berarti dia bukan target pasar aku, ibarat mah kalau di dunia marketing ya kita kayak di situ. Iya. Ya kalau dia nggak minder, kalau harusnya bukan minder dong, tapi dia ningkatin value dia untuk lebih semangat buat ini orang S2, aku harus S2 juga atau enggak Kak aku ngejarnya karir deh gitu. Iya kan? Keren bisa. Bener bisa gitu. Jadi laki mah jadi laki mah tuh minder guys. Pede, lah. Bedanya. Sanajan banget ladu ada nyabu. Kalau kalian nih gimana nih kalau kalian lihat perempuan yang kayak gitu tuh menurut kalian seperti apa? Bagus sih menurut aku mah. Bagus teh kumaha. Iya bagus gimana? Bagusnya jadi kayak dia teh mikirin pendidikan gitu, jarang banget gitu kan perempuan yang mikirin pendidikan malah sampai S2 gitu. Apalagi yang punten ya yang di kampung-kampung gitu kan. Jarang banget gitu. Iya. Ada yang mau sampai S2. Iya. Kalau Tapi- benar. Ya kan? Lanjut. Ya udah lanjut. Aku mau udah. Tapi kalau misalkan perempuan gitu ya, itu tuntutan orang tua nggak sih S2 atau emang kemauan sendiri biasanya? Aku lebih ke kemauan sendiri dan orang tua sih. Jadi waktu itu posisinya karena aku udah lulus, nih mau kalau misalkan belum kerja kuliah ya gitu. Aku tuh memanfaatkan privilege yang dikasih sama orang tua. Nggak semua orang tuh punya kesempatan support dari orang tua untuk bisa lanjut sekolah gitu loh. Iya nggak sih? Benar bisa. Iya. Giliran aku punya kesempatan itu ya kenapa aku tidak manfaatkan dengan baik gitu. Tuh sih. Bisa ada tujuan lah gitu ya kayak si orang tua tuh.
ngomongin balik lagi ke tadi. iya ngomongin Hari Kartini ya. Menurut Teh Intan apa sih makna Hari Kartini ini? Ya memaknai dengan Kartini itu ya gimana kita apa ya, kalau Kartini kan dulu perjuangannya lebih kayak gimana dia bisa sekolah. Kalau sekarang tuh kita udah semua tuh udah punya kesempatan yang sama nih, Ya. tinggal gimana kita perjuangannya tuh ngerawat diri, bukan ngebandingin sama orang lain kayak gitu. Kan jadi wanita karir ya. Iya, jadi wanita yang bahagia, Wanita berdampak bahagia. dan berdaya. Wush. Kata-kata hari ini guys. Oh kan ini Teh Intan Kartini teh kan memperjuangkan emansipasi perempuan ya. Heeh. Nah, menurut Teh Intan emansipasi perempuan pada zaman sekarang apa gitu? Apa yang membedakan ketika Kartini dulu berjuang dan Kartini zaman sekarang gitu? Kalau dari yang pernah aku baca tuh Kartini zaman dulu tuh dia lebih kayak banyak dipingit di rumah gitu kan, nggak boleh sekolah aja nggak boleh bahkan kan, jadi cuman laki-laki aja gitu, karena ya mungkin harusnya perempuan tuh ya di rumah ngurus rumah gitu kan. Kalau sekarang tuh ya mungkin perjuangannya lebih kayak gimana kita bukan merubah dunia secara keseluruhan ya, tapi dunia kita sebagai perempuan gitu. Dunia kita berarti dunia perempuan. Iya, dunia sendiri gitu. Dunia sendiri. Dunia sendiri. Mungkin Kartini pun dulu maksudnya dia memperjuangkan untuk diri sendiri gitu kan. Gimana Iya, caranya dia, betul. karena dia suka nulis, dia suka berkarya, dan karya dia pun baru terbit yang habislah terang, habislah gelap, terbitlah terang. Itu kan baru terbit setelah dia wafat kan, beliau wafat kan setelah umur 25 tahun wafat. Kalau saya mau taunya walau habis terang. Eta mah atuh lagu Peter Pan. Oh iya. Berarti Hari Kartini itu apa ya? Kalau bisa dilihat itu kayak ngeliatin woman gitu, perempuan yang bersikap ya, yang bersikap gitu. Kayak apa ya? Dulu kan Hari Kartini itu pas lawan Madura FC. penjajahan guys. Dulu mah, sekarang mah lawannya adalah diri masing-masing gitu ya. 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 Hidup kita tetangga lahnya nu Iya. ngomong gitu. Iya, makanya tadi kan aku bilang perempuan tuh harus bahagia, berdampak dan berdaya tuh ya artinya bahagia tuh dia bisa menerima diri dia dan mencintai diri dia apa adanya kan. Kalau misalnya kita bahagia ya kita nggak akan mesti kebahagiaan orang dong. Ush, betul banget. Iya kan? Ya betul. Kalau berdampak nih, yang berdampak ya berarti dia bisa bermanfaat untuk dia dan orang lain, minimal ya keluarga, teman, gak nyusahin orang lain gitu. Dan berdaya tuh ya dia punya kendali atas diri dia sendiri, mandiri gitu misalnya. Sendiri kerja sendiri, nyari uang sendiri. Berbahagia sendiri gitu. Berbahagianya kayak gimana tuh kalau bisa berbahagia gitu sendiri gimana? Ya kalau bahagia sendiri sih kalau aku ya kayak untuk menyeimbangkan kondisi rutinitas aku, karir aku, ya aku dengan mengasih ruang ke diri sendiri dengan me time gitu misalnya Oh, me kan. time. Iya. Mitanya apa? Kalau boleh tahu? Kalau aku me time-nya drakor, nonton drakor atau nggak baca buku, tapi lebih seringnya lebih asik ke drakor sih. Oh enggak dracin. Berapa Cina? Oh nonton film lah ya gitu. Kamu ya suka nonton dracin ya di TikTok ya? Suka dong. Udah cinta kan harus jelas itu. Tapi kalau ceritanya seru ya nonton. Meskipun tengah hati gitu kan. Kita belum mempersilahkan kamu kita buat minum. Kita minum dari tadi. Siap. Aman. Kopi atau apa, minum apa? Itu aja kopinya. Kopi. Tapi ini rada pahit loh kopinya. Nggak apa-apa. Asam dikit. Ih, pahit. Pahit. Tapi nggak apa-apa, sehat. Kopi itu sehat. Meskipun pahit, tapi manfaatnya luar biasa. Ya, betul. Tapi jangan banyak teuing. Ya, itu asam lambung. Ya. Kan yang berlebihan mah nggak baik bro. Ya. Masya Allah. Ngomongin drakor nih, Teh Intan, apa sih? Ada nggak sih drakor yang menurut Teh Intan sekarang ini lagi hype atau Pening rame gitu, ya pening. Oh. Atau yang Teh Intan sekarang lagi tonton apa?
Kalau yang sekarang aku lagi nonton tuh yang paling favorit dan itu menurut aku ada kaitannya nih sama Kartini. Apa tuh? Drama When Life Gives You Tangerines. Jadi ketika hidup memberikan kamu jeruk keprok. Kalau bahasa Indonesianya ya. Apa Tangerang apa tuh? Tangerines. Oh, Ayo Tangerines. Tangerines. Tangerangnya jauh kan Tangerangnya. cewek orang mau Tangerang. Tangerines. Tangerines ya? Iya. Tangerines. Jadi ya hidup tuh nggak cuman manis doang kan. Jeruk tuh ya ada asamnya, ada manisnya, ada pahitnya gitu kan. Iya sih Iya. bener. Kayak hidup ya. Kayak gitu. Kalau saya pahit banyak. Hah? Ya maksudnya kopi pahit maksudnya guys. Nah, termasuk kopi ini juga ada ininya apa? Nyambung tadi ada pahitnya. Ya Oh ada iya asamnya, bener, asamnya. ada manisnya. Emang ada manisnya? Kalau di Ada. Belanda Tapi lama-lama ada manisnya. ada manisnya gitu ya. Tapi cuma lidah-lidah ini aja yang kerasa. Kenapa? Lu buaya. Dan tadi ngomongin drakor apa tadi? Iya apa sih? Ayo mundur. When Life What- Gives You when- Tangerine. When Life Gives You Tangerines. Jadi di drakor itu nyeritain Perjuangan perempuan. Pejuang perempuan. Ya. perjuangan perempuan yang hidupnya teh nggak selamanya mulus gitu kan. Ya. Oh dari kalikunya gitu kan ya. Iya. Jadi dia teh dari mana sih? Itu tuh nyeritain drakor zaman dulu. Oh, Drakor zaman dulu gimana perjuangan perempuan tuh ya hidup di keluarga patriarki. oke. Ya kan. Jadi kayak dia waktu kecil dia tuh bukan nggak bisa sekolah, dia sekolah tuh seret gitulah. Sedangkan kalau laki-laki kan dia sekolah gini-gini. Nah dia tuh nggak, apalagi ibunya udah nggak ada gitu kan. Oh iya udah nggak ada. Kenapa? Ibunya penyelam. Penyelam. Jadi nyari ikan di Oh. laut, kerang kayak gitu-gitu. Tempatnya itu pelayan, Pelaut. Pelayan. Enggak, menyelam. Oh, Menyelam. penyelam. Kalau nelayan kan Penyelam. mancing, iya penyelam. Berarti penyelam. Iya, henyo namanya. Henyo nama orangnya. Nama penyelam tuh di Korea henyo. Oh bahasa Korea. Oh, Coba bahasa Korea yang bisa. Annyeonghaseyo. Apa artinya? Halo. Gitu. Kalau piye kabare gitu apa? Apa kabar? Iya. Terlucu Kalau apa kabar apa gitu bahasa Koreanya? Ya apa kabar apa gitu maksudnya. Apa ya? Lupa aku. Nggak Kenapa apa-apa. jadi ke bahasa Korea? Kan tadi bahasin drakor. Kan kamu suka nggak drakor? Suka aku. Ada yang nonton tuh 2 kalau pas drakor tuh. Yang sampai sekarang tuh nonton terus. Apa? Yang pertama tuh apa sih yang ke Korea Utara sih itu teh pakai Oh iya, kayak Crash Landing on You. Nah itu resep itu aku paling resep itu. sampai berapa kali nonton soalnya happy ending. Kalau sad ending Korea nontonnya karunya. Iya, ini juga happy ending. Kalau di drakor yang tadi tuh ya, itu tuh gimana si tokoh utamanya itu tuh berjuang untuk penyetaraan perempuan sama kayak Ibu Kartini gitu. Dia juga penulis, sama-sama suka karya gitu kan, buat karya gitu. Sampai akhirnya bahkan di zaman Korea pun anak perempuan tuh nggak boleh naik sepeda. Kenapa itu? Ya itulah zaman dulu gitu. Jadi kayak yang boleh main sepeda, yang Nggak punya? enggak Oh, punya, nggak punya. Nggak Tapi punya. nggak boleh. Tapi nggak boleh dinaikin karena dia anak perempuan gitu. Bagusnya anak laki-laki. Jadi kayak anak perempuan dan cucu perempuan tuh jadi pelayan di rumah gitu. Waduh. Gitu. Pelayan tuh kayak ya bikin masak, bikin makanan gitu, melayani keluarganya gitu. Karunya nya kamu anu nyamper sesepedahan misalkan. Hei sepedahan. Beda. Diulang guys. Karunya. Nyalain di dia atau itu. Berarti kayak apa ya? Kayak apa namanya tuh rasis buat sih kalau gitu? Iya, patriarki. Patriarki ya. Iya kan? Jadi kasihan kalau gitu. Membatasi ruang gerak perempuan. Iya bener. Kayak gitu tuh. Padahal mah sepedahan mah. Katakan sepeda dulu wae. Ada orang gimana eta punya diulas sepedahan. Iya sih. Tapi kan Kalau gitu alasan logisnya apa ya? kasihan sih cewek gitu. Kenapa nggak boleh sepedahan? Ngunung motoran? Zaman itu mah motor pong. Zaman lila itu mah nggak ada motor. Masih. Bisa ya lamun sepedahan orang motoran udah baik. Oh iya. Tidak menutup kemungkinan. Tapi ada loh yang kayak gitu.
dia tuh bisa naik sepeda tapi nggak bisa naik motor. Kadang ada yang bisa naik motor nggak bisa naik sepeda. Itu Ada lagi. berarti bisa tapi diizinkan kan di keluarganya. Iya. Kalau itu nggak diizinin. Cuma dari awal ini. Iya, itu nggak diizinin. Zaman sekarang ada nggak sih yang kayak gitu? Nggak ada sih. Harusnya nggak ada. Nggak tahu kalau di pedalaman ya. Kalau pedalaman. Ya, sih di pedalaman nggak punya sepeda di pedalaman. Di gunung sepeda bunga. Kalau pegang pun nggak boleh gitu. Boleh. Nggak tahu sih kalau pegang nggak sedetil itu diceritain. Sepeda deh, bang. Itu lagi Terus ngapain ngomongin sepeda? Ada nggak sih motivasi dari drakor itu? Motivasi kayak di film tuh kan biasanya kalau nonton film tuh ada motivasi kata-kata gitu di film, ada nggak sih? Ada. Orang nanya Oh, iya. Kira-kira gitu. Kalau dari yang aku tangkap sih banyak sih, dia tuh nggambarin gimana sosok ayah, gimana sosok keluarga tuh punya peran besar untuk anak gitu loh. Jadi nanti anaknya pas udah anak dari tokoh utama ini tuh pas udah gede dia ketemu cowok yang sama persis keluarga patriarki. Ibunya tuh kayak nanti kalau kamu nikah sama anak saya diurus sama siapa gitu. Dia kayak gitu, kamu gak boleh kerja. Padahal kan dia tuh dibesarkan sama orang tuanya ya untuk bisa melakukan hal apapun gitu. Sampai akhirnya mereka putus dan alasannya kayak ya aku sayang sama kamu tapi ya aku lebih mencintai diri sendiri gitu. Jadi ujungnya tetap balik ke diri sendiri gitu. I love you but I am letting go merenya gitu. Jene juga nanya. Aku mencintaimu tapi aku merelakanmu pergi gitu. Enggak, tapi aku lebih mencintai diri sendiri. Dia lebih percaya diri sendiri, dia lebih fokus ke diri sendiri gitu. Kayak Iya. impiannya apa nih diri sendiri? Ada impian gitu kan? Iya. Kok dicintai bisa? Ya aku memajukan. Aku kalender aja. Dia punya impian sendiri mungkin. Orang mau kayak gimana ya? Kan si siapa tadi teh? Si pemeran cowoknya siapa? Esun namanya. Si Aisun teh kan Susah sisi kenal. Susah sisi. kan si Aisun ini tuh ya. Kang gimana- Esun. Iya kan cewek kan? Cewek. Neng Esun berarti. Neng Esun. Kan si Neng Esun ini teh gimana kalau nanti berubah peraturan nanti terus dibolehin kerja misalnya. Si Pina si Eta kosong kene. Cabut. Hese deh. Malah jadi ke CP sih pung jauh. Ya makanya dia tuh punya suami yang nge-support dia, yang nge-support si istrinya Ya, ini. di support system gitu ya, saling support satu sama lain gitu. Iya, makanya penting banget nemuin pasangan yang tepat gitu. Tuh. BTW udah punya pasangan belum? Kenapa kamu nanya gitu? Ya nanya aja. Belum. Why? Why? Apakah gara-gara tadi gitu kan banyak yang apa? Karena emang belum menemukan yang tepat aja sih. Kayak nggak tahu sih, kayak belum menemukan he's the one gitu. Coba Ipong menikah, apa karena Ipong udah yakin oh ini cewek yang gue cari gitu. Yakin. Ya apa yang membuat itu yakin gitu loh. Sebagai aku yang masih belum menikah Apa gitu. sih yang yakinin itu? Oh, itu. Iya. Yang meyakinkan mah yang pertama dia adalah kriteria aku. Oh, oke. Oh, oke. Ya, jadi nah, spek. Kaki-kaki. Kaki-kaki dan lain-lain spek I bisa. Itu yang pertama. Yang kedua tentu keluarganya. Oh ya. Keluarganya gimana? Betul, keluarga juga ngaruh ya. Baik ke kita atau malah kita datang ke rumah malah dicuekin. Kan ada yang kayak gitu ya. Oke. Itu Oh sih. iya, bener-bener ada sih gitu. Itu yang penting mah itu 2 poin itu. Kalau Kan- itu udah oke. Kalau yang aku tahu istri Ipung tuh kerja ya. Ya, Ipung minder nggak sih kayak misalnya gaji dia tuh ternyata lebih gede dari Ipung. iya sih. Terus gimana tuh maksudku mau mengatasi itu kayak aduh aku minder nih tapi kayak aku pengen sama orang ini gitu. Udah solusi pung. Iya, maksudnya solusi untuk keminderan itu gitu. Biar pede aja gitu. Aku mah ya gimana ya? Karena di awal itu teh, karena di awal sebelum nikah teh kan kita tuh ngobrol tuh deep talk. Oh, komit. Deep talk dulu. Deep talk dulu. Udah. Ya maksudnya komit kan. Iya. Buat kawin. Ngobrol dulu sama calon istri waktu itu teh. Hmm. Gimana kalau aku misalkan gajinya
lebih kecil daripada kamu, itu tuh harus diobrolin gitu. Gimana kalau kan waktu itu teh komit itu teh kejadian komit itu teh sebelum aku kerja, jadi pas nganggur gitu teh. Iya. Gimana kalau keadaan aku setelah nikah masih kayak gini gitu. Terus jawaban calon istri kamu apa waktu itu? Ya udah kita berjuang bersama-sama. Itu. Nah gitu Yang harus gitu guys. Teman-teman kayak Ipong gitu ya. Gitu, ada obrolan dulu. Yang jadi yakin banget itu gara-gara TikTok itu sih. Oh, dari perempuannya juga gitu, dari calon istri juga yakin sama kamu gitu. Iya. Karena gimana ya? Kalau kita sukses dulu baru nikah mah kayaknya susah deh. Untuk zaman sekarang gitu. Iya. Karena kan aku nggak punya privilege dari orang tua gitu. Ya sih Nyari kerja sendiri, ngapain sendiri gitu. mandiri banget ya. Mandiri banget. Sama dong mandiri. Betul. Jadi kalau nunggu sukses kayaknya akan lama banget gitu. Jadi aku nyari yang pengen berjuang bareng-bareng. Nah, kebetulan ketemu dia gitu dulu. Emang rencana nikah muda gitu, Kong? Iya, rencana nikah muda karena si Mawar juga nikah muda 19 Oh tahun. gitu. Wow. Tamat nikah langsung Kalau Bapak Ipong kan Ipong cowok, Pong. Oh iya. Kenapa patokannya mama? Si Bapak beda 8 tahun sama si Mama. Oh berarti udah Udah kan dulu lah ya. Iya. Jauh Umur juga ya. 30. Udah lumayan jauh. Udah tuh bisa nyeritakan nah. Saya belum nikah guys. Kalau udah tua. kalau Taitan nyarinya yang pengen yang equal atau yang nggak apa-apa gitu yang Kayaknya lebih ke Gimana ya? aku juga nggak tahu ya standar. Aku tuh nggak tahu tipe aku tuh seperti apa gitu ya. Kayak ya pengen mah yang terbaik lah. Tuh. Selalu yang terbaik gitu. Tapi yang paling utama yang sama-sama bikin kita tuh bisa saling membahagiakan satu sama lain dunia akhirat. Iya kan? Itu udah mencakup semua gitu loh. sama Beneran. dulu ditanya Tunggu, tuh. Semua juga pasti pengen. Iya kan? Iya bener. Ya bener sih yang berjuang bareng gitu kan. Itu salah satu untuk membahagiakan di dunia kan gitu Iya. kan. Kemudian sendiri mah ya ngapain capek. Capek ya. Udah apa namanya teh kalau nikah mah kan sehidup semati ya. Ya. Bukan semati sehidup. Ya maksudnya kan kalau nikah tuh kita tuh bareng-bareng sama kalau misalkan saya nikah ya kita tuh kan sampai tua tuh bareng-bareng sama si cewek itu. Iya, sama pasangan kita sama istri kita. Jangan sampai ada masalah gara-gara apa gitu. Apalagi ikut campur punten ya mertua gitu. maksudnya dalam itu obrolan community. Nah kadang-kadang Soalnya ya, orang baca cerita ya kalau berarti bukan baca kadang-kadang ya di drakor ini juga kayak laki-laki tuh nggak bisa jadi penengah antara ibunya sendiri dengan istrinya gitu loh. Betul. Kadang-kadang ibu tuh ikut campur. Sebenarnya ibu yang punya mertua yang rewel tuh nggak apa-apa selama si suaminya tuh bisa jadi penengah seadil-adilnya gitu, bisa membela si perempuannya. Karena kan perempuan menikah sama laki-lakinya bukan sama keluarganya. Betul. Gitu. Tapi aku aku tuh dapat input ya kemarin dari Pak Ridwan. Pak Iwan. Apa tuh? Kita ngobrolin inilah keluarga gitu. Ha. Kalau ada masalah kayak gitulah ya antara ibu kita dan kalau saya mah istri ya. Kita teh harus lebih condong ke istri sebetulnya. Iya. Tapi sebisa mungkin kita harus adil sih, sebetul kata Teh Intan tadi Iya. gitu. Jangan apa ya? Jangan jangan terlalu condong ke ibu, Kalau condong ke mertua gitu kan. Iya. ke istri. Salah. Ya Sorry. emang benar, kayak mungkin ibu tuh bisa seposesif itu ke anak laki-lakinya ya karena dia tuh berharga banget gitu ya untuk si ibu ini, si anak laki-laki itu. Tapi ya anak perempuan juga berharga buat orang tuanya gitu kan. Betul. Keren Keren banget. benar gitu. Di episode ini kita dapat Wah gede pisan yang lupa pisan. Apalagi di hari Kartini ini ya. di hari Kartini ini. Iya. Bukan hari Kartini ini, bisa lewat nih. Iya, Udah lewat. Tapi Tanggal 1. kita memaknai hari Kartini Iya ini seperti betul. Seperti apa gitu. Yang lebih menghargai perempuan gitu. apa.
Nah, untuk ini nggak, Teta ada kesan dan pesan nggak untuk wanita zaman sekarang itu di Hari Kartini ini? Kalau dari aku sih simpel aja ya. Kalau perempuan tuh ya nggak cuma perempuan sih. Semua orang tuh harus pilihannya cuma dua, happy single atau nggak happy relationship. Jomblo bahagia atau Enggak gitu. Enggak beda kok. Kalau itu happy single atau happy married. Nah, kadang-kadang kan happy relationship itu dengan siapapun kita punya hubungan, entah itu orang tua, kakak, keluarga, nggak cuma pasangan. Nggak cuma pasangan, Tetap betul. harus happy. Kalau ternyata kita nggak punya keluarga yang support, nggak punya pasangan yang support, tetap aja kita harus happy secara sendiri, gitu. Happy single gitu. inti nama Happy guys, harus happy. karena topik kita sudah habis ya. Gimana kalau kita undang topik kita biar ada topik. Badminton atau yang Capek banget. Aku capek banget diundang di sini. Terima kasih sudah mengundang aku di sini. Jadi aku hormon ininya apa sih? apa? Happy. Happy, jadi Hormon happy. Hormon happy. Haha. Lain WK. Kita harus happy meskipun ya lagi oyan ya sedikit ya. Kamu itu. Dunia kan sedang tidak baik-baik saja bro sekarang bro. Sebenarnya kamu sih nggak bisa berdering gitu udah. Mas 2 juta bro. Cirunya. Oh, lagi bisa. Beli mbak. Oh mas mbak lah. Mungkin itu saja ya Ya. di episode Kartini hari ini buat Banabes. Ya. Terima kasih Terima kasih Terima Rita kasih. atas apa ya? kesempatan jadi narasumber kita hari ini. Iya. Pada hari Kartini ini mudah-mudahan bahan-bahan Badabes dapat ilmu. Dapat- Amin. dapat manfaatnya dari obrolan kita. Amin. Meskipun yang kemarin-kemarin kan banyak yang nggak ada. Kemarin mah nggak ada manfaatnya lah. Ada faedahnya, tapi Sekarang mah ada Pasti dong, ada. Pasti ada. Ada tuh. Makanya tonton terus. Makanya nonton terus Badabes dari episode 1 sampai sekarang dan seterusnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye. Siap ya? Balat pada bes, balat pada bes.